Oke, saat ini sebelum kita akan memulaikan proses pembelajaran kita, saya meminta salah satu siswa untuk bisa membuka di dalam doa, supaya proses pembelajaran kita pada saat ini bisa berjalan dengan baik. Teman-teman, sebelum kita memulaikan ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Baik, terima kasih. Echa telah membuka kita dalam doa. Di sini siapa yang pernah main bola basket, atau pernah lihat orang main basket? Ya, ada? Pernah ya, pernah. Ada. Kalau ini lihat cuma sekedar lihat atau dengan bermain? Pernah main, Sir. Pernah main ya, pernah main. Yang lain dong, yang cewek-cewek cuma bermain dan cuma lihat. Oke. Pernah enggak waktu ngoni pantulkan, kalau misalnya pantulkan itu bola basket dengan tenaga yang lemah, kira-kira pantulan bola basketnya bagaimana? Lemah juga atau kuat? Lemah ya. Kalau misalnya waktu main bola basket tenaga kalian kuat memantulkan bola basket, pantulannya kuat atau lemah? Sambil berjalan, saya mau tanyakan, adakah di sini yang terkendala dengan signal tidak stabil atau kekuatan internet tidak stabil? Ada? Ada, Sir. Ada. Oh. Oke, kalau begitu, saya berharap pada saat ini kalian bisa mencari posisi yang lebih bagus lagi ya. Tetapi kalau misalnya dia kena kendala cuaca ya, kita hanya bisa berharap nanti akan pulih ya seperti sedia kala. Oke. Tidak masalah, yang penting Sir sudah mengetahuinya. Pada saat ini Sir akan mengecek kehadiran kalian ya. Mengecek kehadiran kalian. Berhubungan sekarang di era teknologi ya. Nanti Sir akan kirimkan seperti biasa link untuk presensi ya. Jadi link kedua adalah link presensi, sama yang saya bilang tadi. Sambil berjalan silakan. Masih ingat tentang materi sistem kardiovaskular yang kita pelajari ya? Minggu lalu kalau tidak salah ingat, Sir. Oke, yang masih ingat apa fungsi jantung? Memompa darah. Iya. Sebagai memompa darah. Oke, bagus. Saat ini kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan ya. Sistem pernafasan. Sebelum kita akan masuk lebih lanjut, saya minta kalian untuk mengisi dalam hal ini pretest ya. Pretest seperti biasa untuk mengukur sejauh mana kalian menguasai sistem pernapasan. Sudah muncul di kolom chat kira-kira? Sudah, Sir. Oke, silakan saya berikan waktu kalian 3-5 menit untuk mengerjakan. Bagaimana? Apa sudah selesai? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Oh, bagus kalau begitu. Ya, bagus pretest. Sudah lihat kan hasilnya langsung keluar toh? Nah, itu yang saya katakan teknologi. Jadi kita manfaatkan Google Form untuk memeriksa langsung. Saat ini saya akan tampilkan tujuan ya. Tujuan dari sistem pernafasan yang akan kita pelajari melalui problem based learning pada saat ini ya. Ini tujuannya, itulah hal-hal yang akan kita capai pada pembelajaran sistem pernafasan. Dalam hal ini, saya akan mengambil nilai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan kalian. Dan pada saat ini, saya akan menampilkan video, ya, video tentang sistem pernafasan atau organ-organ yang menyusun sistem pernafasan. Saya berharap peserta didik bisa menyimak itu dengan baik sehingga tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme Sudah terlihat kira-kira? tubuh. Bagaimana? Sudah membuat catatan-catatan kecil ya tentang organ-organ tadi ya dan fungsinya. Bagus kalau begitu. Sistem pernafasan. Jadi saya akan tampilkan lagi saya punya PowerPoint. Berharap kalian bisa menyimak kembali ya, supaya sistem pernafasan ini bisa melekat di dalam kepala kita.
ya. Saya akan menggunakan analogi pada saat ini. Analoginya kayak begini. Pernah ya? Kira-kira menurut kalian kenapa sampai dilarang bercerita? Mutatigo, iya. Mutatigo atau dalam bahasa Indonesianya tersedak. Kenapa mau tersedak? Karena itu ketika kalian bercerita, sistem pernafasan terbuka. Sialnya sistem pernafasan ini tidak bisa dimasuki oleh apapun selain yang namanya udara. Makanan udara atau bukan? Bukan. Betul sekali. Makanan itu bukan udara. Jadi waktu masuk dalam sistem pernafasan tatigo. Tatigo itu atau kesedak itu adalah salah satu kompensasi tubuh untuk mengeluarkan. Makanya waktu mau ditatigo tak keluar ulang nggak tuh makanan? Tak keluar ulang ya. Keluar ulang. Karena itu epiglotis itu fungsinya buka tutup. Jadi di saat kalian hirup udara, dia kayak kasih arahkan ya, udara masuk, ya makanan masuk. Jadi dia di satu tempat. Di sini dia. Jadi ketika kalian bicara sambil makan, epiglotis bingung. Loh, ini mau bagaimana ini? Mau kasih masuk nafas atau mau kasih masuk makanan? Akhirnya terbukalah dua-dua. Dan ketika terbuka dua-dua, masuklah makanan ke dalam nafas. Makanya istilahnya orang bilang tatigo. Ya, tatigo. Oke. Dan laring, ya. Laring juga di situ ada yang namanya kotak suara atau pita suara, tidak bisa mengeluarkan suara. Pernah nggak jalan-jalan di arah Manado? Kong ada yang namanya lampu merah. Lampu merah ini kong ada DP suara di situ. Pernah nggak? Yang Ngoni pernah lewat di Manado itu kong nanti dibilang pakailah helm. Untuk pengguna mobil jangan lupa menggunakan sabuk pengaman. Ada itu. Ada itu. Anggap saja ketika kalian dalam hal ini menghafal sistem pernapasan, anggap saja seperti tadi, dari rumah orang akan lewat jalan faring dan kita sampai di jalan laring, di mana di situ ada yang istilahnya lampu merah. Lampu merah itu akan mengatur. Lampu merah itu akan mengatur mana yang boleh lewat, mana yang belum boleh lewat. Dalam hal ini anggap saja lampu merah itu epiglotis ya. Selanjutnya ada juga di situ di dalam lampu merah itu, bagian dari lampu merah itu ada juga yang namanya vocal cord. Nah, vocal cord itu ya pita suara. Kata lain dari pita suara adalah vocal cord. Jadi dia itu yang lagi untuk mengeluarkan suara. Lanjut perjalanan. Oke. Jadi pada saat ini saya akan membahas sedikit tentang hal-hal yang mempengaruhi laju pernafasan ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi cepat tidaknya laju pernafasan. Dan setiap menit biasanya manusia dewasa yang normal akan menghirup nafas sekitar 15 sampai 20 kali ya. Itu terlibat inspirasi dan ekspirasi atau inhalasi dan ekshalasi. Jadi satu kali Ngoni tarik nafas dengan satu kali Ngoni buang nafas itu dihitung 1. Sekali lagi, tarik nafas dan buang nafas itu dihitung 1 ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju pernafasan. Yang pertama usia ya. Usia. Kalau usia lebih meningkat, laju pernafasan biasanya akan lebih meningkat karena metabolisme tubuh juga akan lebih cepat di saat Anda lebih tua. Siapa di sini yang pernah lomba lari dengan Ngoni punya opa? Siapa pernah lomba lari dengan opa? Kira-kira siapa lebih akan ngos-ngosan? Opa, Sir. Opa, karena kenapa? Opa sih. Tua. Iya, karena sama Sir bilang sudah tua. Nah, sudah tua. Sudah tua ya. Sudah tua.
kita lanjut lagi. Selanjutnya, jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Pada umumnya pria akan dalam tanda kutip mereka akan mempengaruhi lebih cepat biasanya. Kenapa pria lebih cepat? Karena metabolisme tubuh mereka juga cepat. Orang kalau misalnya dapat panas, ini perhatikan baik-baik. Dia nafas lebih cepat atau lebih lambat. Sir juga akan memberikan kalian kesempatan nanti untuk mengukur laju pernafasan orang terdekat di rumah. Memberikan kalian LKPD. Ya, Sir sudah bagikan LKPD melalui WhatsApp. Semuanya sudah dapat? Sudah ya? Dasar. Oke, kalau begitu karena kalian sudah dapat, Sir ingin sekarang mengorganisasikan dalam hal membagi kelompok 3-4 orang. Dan 3-4 orang tersebut, dan di dalam LKPD di situ ada yang namanya studi kasus. Ya. Studi kasus dan ada pertanyaan yang nanti kalian akan jawab. Sir akan share screen dulu ya. Sudah, Sir. Oke, di situ ada studi kasus ya. Seseorang yang baru saja berolahraga. Jadi Sir akan berikan waktu 5-10 menit untuk mendiskusikan tentang masalah yang ada di LKPD. Pada saat ini kita akan berdiskusi tentang hasil pengamatan pernafasan. Karena kenapa kira-kira? Karena Sir pas melakukan aktivitas jantung harus memompa lebih keras untuk menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Iya, hubungan dengan pernafasan, kenapa harus bernapas lebih banyak? Karena kalau tubuh banyak beraktivitas, tubuh butuh lebih banyak oksigen. Bagus sekali. Begitu, bagus. Ada yang memberikan tambahan? Kira-kira kenapa? Metabolisme tubuh Kenapa bergerak itu? secara cepat. Oh bagus, Hersal memberikan tambahan. Otomatis reaksi tubuh harus lebih cepat karena habis olahraga ya. Sudah paham semua ya? Sudah, Sir. Sudah, oke. Masih ada yang tidak dipahami? Kalau masih ada yang tidak dipahami, silakan bertanya. Sir masih berikan kesempatan. Itu dia, post-test. Silakan Anda mengerjakan 3-5 menit. Sir berharap Anda bisa menjawab dengan benar. Jadi di situ ada pilihan ganda, ada juga esai. Sudah, Sir. Oke, bagus. Kalau semua sudah, Sir akan menanyakan kepada kalian, kira-kira materi mana yang paling bermakna? Motivasi juga, Sir. Motivasi. Oke, terima kasih. Oke, saat ini kita sudah sampai di penghujung. Sir akan mengukur Sir punya tercapaian tujuan pembelajaran apa organ-organ sistem pernafasan. Hidung, Siap. faring, Mantap. laring, Bagus. Faring, laring. Terakhir, paru-paru. Oh, bagus. Trakea, paru-paru. Fungsi daripada hidung. Siapa bisa sebutkan fungsi hidung? menghangatkan udara. Bagus, menghangatkan udara. Menyaring udara. Menyaring juga. Menghirup udara. Menghirup udara. Bagaimana proses pernafasan itu terjadi? Proses terjadinya pernafasan begitu. Masuk dari hidung, dia pergi ke laring terus sampai ke bawah. Sampai adanya pertukaran gas. Itulah yang dinamakan proses pernapasan ya. Menggunakan jam tangan, Sir. Jam tangan. Habis menggunakan jam tangan, Jadi, Sir, kalau kita melakukan lebih banyak aktivitas, jantung bekerja lebih banyak lagi untuk memompa darah. hubungan dengan sistem pernapasan, oksigen. Jadi jantung dengan sistem pernafasan itu sama-sama bekerja sama. Itulah korelasi antara laju rata-rata pernafasan dan sistem pernafasan secara sederhana. Jadi Sir akan memberikan tugas kalian untuk mengisi tabel yang ada di LKPD dengan materi pokok pertemuan selanjutnya, yaitu sistem pencernaan. Jadi di sekolah, dan izinkan Sir untuk menutup doa dengan agamanya Sir, yaitu agama Kristen. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kiranya pembelajaran pada saat ini dapat berguna bagi masa depan peserta didik, sehingga di masa depan mereka dapat menjadi orang-orang yang berguna. Berguna bagi diri mereka sendiri, berguna bagi orang tua, terlebih berguna bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampun dosa yang banyak. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini padamu. Amin. Jadi di laring